Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indonesia merupakan negara yang sedang diperbincangkan dunia. Negara dengan banyak kekayaan dan budaya dan juga masyarakat yang bermacam-macam warna. Dengan adanya pandemi, kita berhasil pulih dari luka. Indonesia berhasil membuktikan diri sebagai salah satu negara yang tahan banting, yang mampu beradaptasi dengan pandemi. Dengan dipercayanya Indonesia menjadi presidensi G20 atau G20 yang saat ini sedang berlangsung prosesnya di Bali. Indonesia menjadi satu negara yang sedang disorot oleh mata dunia, dan kita sebagai pemuda dan rakyat Indonesia harus mampu memanfaatkan peluang itu untuk menjadi manusia-manusia yang mampu berguna bagi bangsa dan negara. Bersama saya, Fairozan Nurzaman Hasani, inilah Ngaji Politik. G20, G20, dan posisi Indonesia di kancah dunia. Bersama saya saat ini sudah ada dua narasumber yang merupakan teman saya juga. Di samping kanan saya ada Mas Tirta Panduwinata. Selamat pagi Mas Tirta. Halo, selamat pagi Mas Osa dan selamat pagi teman-teman. Ya, selamat datang di Ngaji Politik. Oke, terima kasih. Di samping kiri saya sudah ada Mas Yoga Leite. Selamat pagi Mas Yoga. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang juga di Ngaji Politik. Terima kasih dua teman saya sudah menemani saya dalam kesempatan kali ini. Kita akan membahas tentang G20 dan posisi Indonesia di kancah dunia. Posisi khususnya nanti lebih ke posisi politiknya seperti itu. Saat ini Indonesia merupakan negara yang dipercaya sebagai presidensi G20, yang mana itu berlangsung kepengurusannya atau pergantian presidensinya itu sekitar 20 tahun sekali dari literatur yang saya baca. Dan dipercaya Indonesia menjadi satu bukti bahwa dunia saat ini menganggap bahwa Indonesia ini memiliki peranan penting dengan sumber daya ekonomi yang kuat, dengan ketahanan pangan yang cukup mapan. Karena ketika seluruh dunia dilanda pandemi pada beberapa tahun kemarin, Indonesia mampu membuktikan ini dengan dipercayanya sebagai presidensi G20. Indonesia mampu membuktikan bahwa kita tuh mampu menjadi negara yang pionir di depan sebagai negara-negara yang mampu membantu negara lainnya dalam pulih dari luka pandemi seperti itu. Di dalam G20 ini juga nanti akan ada 3 isu besar yang dibahas ini Mas Rita dan Mas Yuka ya. Jadi ada tentang ketahanan pangan dan krisis ekonomi, kemudian ada infrastruktur kesehatan, dan yang ketiga ada transformasi digital. Sebelum masuk ke sana, sebenarnya saya ingin masuk ke Mas Rita dulu nih. Oke. Sebenarnya G20 atau G20 yang merupakan KTT, konferensi tingkat tinggi. Nah, ini tuh konferensi seperti apa sih? Itu kenapa itu bisa dilakukan dan kenapa itu penting dilakukan? Sebelum nanti ke pertanyaan kedua, kenapa dengan posisi Indonesia saat ini kita mampu menjadikan ini sebagai peluang seperti itu, atau justru malah merugikan Indonesia kayak gitu ya? Universitas seperti apa? Oke, terima kasih banyak Mas Osa atas kesempatannya. Jadi memang benar ya bahwasanya adanya presidensi G20 atau G20 ini yang ramai sekali ya di Indonesia, terutama di media sosial, di televisi dan lain sebagainya, itu menyita perhatian masyarakat. Ya, ibaratnya masyarakat yang memang terpelajar di situ, terus kemudian masyarakat kecil juga semuanya melihat G20. Tapi pertanyaan sesungguhnya adalah bagaimana caranya kita menyederhanakan pembahasan ini. Karena kan kadang masih ada yang bingung kan sebenarnya G20 itu apa? Kayak ono Indonesia, barang melu dan sebagainya itu kan banyak sekali di situ, sehingga kita perlu menyederhanakan. Mari kita sederhanakan ini. Bahwasanya G20 adalah suatu grup ya ataupun suatu kelompok kerjasama ekonomi ya, internasional yang mana itu awalnya itu kita kenal sebagai G7 ada. G7 itu saat itu di kurang lebih tahun 1900-an gitu. Akan tetapi ketika 1999 saat itu ketika terjadi resesi ekonomi ya terutama yang melanda Amerika Latin, Indonesia terutama salah satunya yang ada di negara Asia, terus kemudian ada negara-negara yang lain juga, itu merasa bahwasanya perlu ada suatu strategi khusus, strategi tersendiri supaya nanti bisa mengembalikan ataupun memulihkan kondisi ekonomi pasca resesi tahun 99 ataupun dari 98 saat itu kan. Nah, para anggota-anggota G7 ya ataupun G7 itu yang notabene adalah negara-negara maju itu berpikir bahwasanya akan lebih efektif ketika mereka juga melibatkan negara-negara yang lain yang lebih besar sektornya seperti itu. Karena biar bagaimanapun juga kalau misalkan kita tinjau secara ini ya, secara teori pembangunan, di situ ada teori ketergantungan juga. Di situ banyak sekali pokoknya ya. Yang mana kekuatan dari
negara dengan ekonomi global yang besar di situ itu juga memiliki keterkaitan dengan negara-negara berkembang. Iya, iya. Analogi sederhananya ya, ibaratnya ketika negara maju itu memiliki kekuatan ekonomi yang besar terus menguasai perdagangan global, tapi kalau misalkan negara apa namanya berkembang di situ ataupun negara satelitnya, nah ini kan negara polisnya ibaratnya, negara satelit kan negara berkembangnya, negara majunya tadi, itu tidak memiliki pangsa pasar ataupun akses ke negara berkembang karena ada kesulitan ekonomi dalam suatu internal negara tersebut, maka nanti akan kolaps juga ini negara majunya seperti itu. Sehingga dengan adanya resesi tahun 98 sampai 99 itu menggugah nih kesadaran dari para negara G7 itu buat melibatkan negara yang lebih banyak ataupun dengan sektor ekonomi lebih lebih luas juga seperti itu, sehingga terciptalah G20 yang notabene terdiri dari 20 negara, 19 negara dan satu Uni Eropa ya. Iya, Uni satu Eropa. Uni Eropa yang mana itu merupakan representasi dari 60% penduduk dunia. Jadi ini besar sekali ya, 60% ini dari 20 negara. Itu artinya ini negara yang benar-benar besar. Terus kemudian 75% PDB. 75% perdagangan global. Jadi ini udah gengnya nih. Gengnya udah 75% tuh masuk ke 20 negara ini, terus 80% PDB, total PDB juga. Artinya apa? Ada suatu strategi tersendiri ini dari strategi internasional ya, dari negara-negara yang ada di dunia buat nanti bisa memulihkan kondisi ekonomi atau memperkuat kondisi ekonomi pasca resesi tersebut hingga saat ini, yang mana itu berbasis kerjasama antar negara-negara yang ada di dunia seperti itu. Dan benar banget ini kalau misalkan yang saat ini ya kita korelasikan ke Indonesia di mana menjadi tuan rumah dari presidensi ini ya, itu kan membawakan tema tersendiri yang mana itu memang relevan di zamannya dan itu memiliki strategi tersendiri juga buat pemecahan masalah di tahun ini. Kurang lebih seperti itu sih singkatnya G20 itu. Ya, terima kasih Mas Tirta. Saya mau ke poin tadi gimana asal mula G20 ini adalah untuk menangani krisis ekonomi global sebenarnya. Yang mana masalah ekonomi global itu ketika dia hanya terkena ke dalam 1-2 negara, sebenarnya itu merupakan masalah bersama. Karena yang namanya ekonomi itu ada roda perputaran uang di situ. Betul, ya. Seperti tadi dikatakan Mas Tirta, ketika ada negara yang besar adidaya di situ, itu juga butuh negara satelit, negara-negara berkembang yang menjadi pasar mereka. Pasar mereka untuk menjual barang dagangannya dan menjadi aset-aset perekonomian mereka yang ikut membangun seperti itu. Dan kita sebenarnya di dunia ini juga merupakan satu kesatuan, ada ekspor impor dan sebagainya. Ketika satu negara itu katakanlah diembargo seperti yang dilakukan kepada Kuba dan Korea Utara, jadi itu maka ekonominya akan sulit buat maju. Sulit sekali buat maju. Dan satu potensi tadi disampaikan oleh Mas Tirta di dalam G20 ini tuh negara-negara yang ikut tuh merupakan negara-negara yang memiliki dominasi dan memiliki penduduk yang sangat besar dan kekuatan ekonomi yang sangat besar di dunia kayak. Betul. Nah, kemudian ke Mas Yoga ini. Iya. Nah, tadi mungkin sedikit disinggung ke Mas Tirta bahwa G20 ini adalah salah satu bentuk atau buah dari perkumpulan negara-negara yang ingin ikut membantu negara lainnya untuk menangani krisis ekonomi seperti itu. Barangkali di situ adakah strategi-strategi yang dipakai dengan negara-negara yang sebagai anggota G20 ini memiliki niat di balik itu, selain membantu mereka juga memiliki kepentingan sendiri. Mungkin Mas Yoga kan bisa membaca di situ, atau kemudian yang kedua tadi ditanggapi oleh Mas Tirta juga, Indonesia sebagai presidensi ini peluang dan juga mungkin kayak kerentanannya itu seperti apa kita jangan-jangan juga bisa dimanipulasi dan hanya dimanfaatkan seperti itu. Sekarang kan dilaksanakan konferensi. Pertama-tama kita mengapresiasi dulu ya, karena sudah terlaksanakan acaranya itu dan banyak juga semacam pujian dari berbagai negara terkait dengan acara tersebut, bagaimana megahnya dan apa aja yang resolusi apa yang dihasilkan dari konferensi tingkat tinggi megah itu. Dan itu seperti bahkan di daerah-daerah di kota-kota besar kayak gitu ketika mengadakan acara juga ada tema G20 gitu. Ya, jadi memang euforianya tuh memang semarak sekali, sangat terasa. Nah, kalau misalnya berbicara mengenai Indonesia, apakah ada suatu agenda tertentu di dalam acara tersebut? Ya pasti ada. Hanya saja ketika membicarakan mengenai itu, yang dibahas di situ kan sebenarnya adalah fokusnya adalah di dalam bidang ekonomi. Nah, kan kalau misalnya kita berbicara mengenai ekonomi itu, kita berbicara juga mengenai gross domestic product atau GDP dari suatu negara. GDP itu apa sih sebetulnya? GDP itu kan dipengaruhi oleh 4 hal kalau tidak salah. Yang pertama itu adalah konsumsi dalam negeri, yang kedua adalah investasi, yang ketiga adalah belanja negara, yang keempat ekspor dikurangi impor. Nah, itu sebenarnya kan dirumuskan dengan sangat baik di dalam
konferensi tingkat tinggi G20 itu. Karena apa? Karena di situ ada pembicaraan mengenai konsumsi yang nantinya konsumsi ini berkaitan secara tidak langsung dengan ekspor ataupun impor dari negara-negara lain. Kemudian terkait dengan investasi. Kita tahu sendirilah Indonesia itu kan investasi terbesarnya kalau tidak salah kan dari Cina kan. Iya. Nah itu kan betapa mesranya ya, kemarin kan Presiden Xi Jinping dengan Presiden Jokowi membicarakan. Bahkan terlihat sangat cocok ketika Presiden Xi Jinping pakai batik gitu. Sangat cocok itu kali ini Xi Jinping. Terkait dengan kereta cepat dan infrastruktur segala macam itu kan dibicarakan di situ mengenai bagaimana investasi itu bisa masuk ke Indonesia kemudian dikelola dengan secara baiknya. Kemudian kan ada ekspor dan impor. Kita misalnya punya berbagai macam mineral yang mana itu sebagai suatu sumber daya mentah ya. Yang ketika mau dijual ke luar negeri harus ada negosiasi terlebih dahulu. Apakah ini memang benar-benar mentahnya mau dijual ke sana atau produk setengah jadi yang mau dijual ke sana. Ini kan harus ada semacam pembicaraan atau kesepakatan terlebih dahulu. Nah ini konferensi tingkat tinggi ini mempermudah pembicaraan itu. Karena kan kalau misalnya melalui kunjungan atau mungkin lewat duta besar ya. Itu kan intensinya atau intensitas dari suatu pertemuan itu kan relatif rendah. Dan kemudian kita juga harus membedakan mengurus ekonomi negara itu tidak sama dengan mengurus ekonomi rumah tangga. Ya. Ya Kita kan? sudah pernah mengurus ekonomi rumah tangga. Sedang diusahakan saya. Nah itu kan ada berbagai perbedaan. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwasannya wah G20 tidak ada manfaatnya untuk saya. Ya itu memang tidak ada manfaatnya secara tidak langsung. Itu pasti akan ada manfaatnya karena ini berbicara mengenai moneter dan fiskal dari ekonomi suatu negara. Jadi kebijakan ekonomi yang sifatnya lingkupnya adalah makro. Karena kan kita kenal ada dua ya, yang ekonomi mikro itu bisa terasa sama masyarakat ya secara langsung, dan juga makro dalam hal ini adalah kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan sebagainya. Dan itu G20 itu arahnya ke situ, ke arah ke makronya. Gitu. Oke. Ya, tadi mungkin kayak kebijakan ekspor impor di situ, kemudian bagaimana pengelolaan suatu negara dan hubungannya dengan negara lainnya. Nah, tapi kan kalau kita masyarakat di ranah lokal, di ranah daerah kan berbicara tentang naiknya harga BBM. Apakah misal kita berharap dengan adanya G20 BBM bisa turun lagi ya? Tidak akan terasa secepat itu. Tidak seinstan itu. Tidak seinstan itu. Namun berbicara dalam ranah negara seperti itu. Nah, ini pertanyaan juga Mas kepada Mas Dida dan Mas Yoga. Apakah negara yang di luar dari anggota G20 ini juga akan merasakan kemanfaatan itu? Ya. Oke. Atau hanya G20 aja yang memperoleh kemanfaatan? Oke. Kembali lagi ya, bahwasanya kita bicara tentang ekonomi, apalagi ekonomi global, itu pasti kayak tadi sudah disebutkan juga ada mata rantai di situ. Bukan hanya satu negara ataupun dua negara saja. Dan ketika kita bicara tentang G20 yang notabene 20 negara, itu adalah sebagai pionir ya. Sebagai pionirnya dari beberapa gebrakan-gebrakan ekonomi, ibaratnya ekonomi secara makro itu sendiri, yang mana itu dampaknya itu juga akan terasa ke negara lain. Karena G20 ini itu adalah 60%, kembali lagi ya, 60% dari total populasi, itu banyak sekali. Baru 20 negara padahal. Artinya itu adalah negara-negara yang di G20 itu adalah negara yang berpengaruh. Sementara kembali lagi ke teori ketergantungan tadi, bahwasanya ada nih keterkaitan antara satu negara dengan negara yang lain, apalagi apabila kita katakan dari 60% total penduduk, total populasi yang ada di seluruh dunia, mereka bersatu, terus kemudian mereka mengonsolidasikan beberapa kebijakan. Karena kan ini sifatnya si G20 ini kan untuk sarana brainstorming kebijakan ya antara satu negara dengan negara yang lain, sehingga nanti dari anggota-anggota G20 itu akan lebih responsif gitu terhadap suatu permasalahan ekonomi global, dan kemudian bagaimana pemecahannya oleh satu negara dengan negara yang lain, terus kemudian nanti dikomparasikan di situ, sehingga ada yang namanya tingkat literasinya lebih tinggi ibaratnya. Sehingga bagaimana caranya nanti di masing-masing negara oleh negara-negara yang merupakan anggota ini, yang merupakan pionir ini, itu diadopsi atau diimplementasikan kebijakan tersebut, yang mana itu berbasis pada kajian-kajian global yang nanti ya juga akan berdampak ke dalam tanda kutip tetangga, negara-negara tetangga kita. Misalnya kalau misalnya Indonesia kan ada Malaysia, ada Timor Leste, Singapura dan sebagainya, mereka juga akan terdampak, walaupun Singapura juga termasuk negara anggota yang kemarin juga diundang ya Perdana Menteri Singapura ya kemarin ya. Nampak mesra sekali. Singapura kan ekonominya juga sangat kuat di sana. Sangat kuat ya, benar sekali. Dan apabila itu bersatu terus kemudian dikonsolidasikan, maka nanti akan berpengaruh tentunya ke negara-negara yang lain, terutama negara-negara yang berkembang. Seperti itu susah. Terima kasih Mas Dida. Sebenarnya sudah terjawab ya pertanyaannya Mas Yoga. Kemudian gini, di G20 ini kan salah satu isu yang dibahas adalah tentang bagaimana kita
memiliki ketahanan pangan yang kuat dan bangkit dari krisis ekonomi. Yang mana kan sudah ada nih, ya tidak hanya khusus, bahkan dari Menteri Keuangan kita Sri Mulyani di situ juga mengatakan bahwa kita di tahun 2023 nanti akan menghadapi isu resesi seperti itu. Dan di kalangan anak muda itu juga sedang gencar diperbincangkan. Barangkali kita di sini juga bisa ikut mengobrolkan itu, salah satu krisis resesi yang akan kita hadapi gitu. Dari situ kan sebenarnya kita memiliki atau harus memiliki sebuah kesiapan untuk menghadapi itu. Apakah kita ingin melakukan saving, nabung, atau melakukan investasi, atau dengan krisis resesi ini bagaimana sih cara untuk menghadapinya, menilik dari hasil G20 ini kayak gitu. Mas Yoga seperti apa? Ini kita harus perjelas dulu ya sebenarnya definisi dari resesi ya, itu. boleh. Resesi itu kan sebenarnya kan kalau misalnya di dalam ilmu ekonomi itu dipahami sebagai pertumbuhan suatu negara itu minus selama 2 kuartal berturut-turut. Kalau misalnya minus dia kuartal itu setidaknya itu 3 bulan lah, berarti kan 6 bulan minus itu bisa dikatakan resesi. Nah, berkaitan dengan apa yang harus dilakukan sebenarnya mungkin saya bisa mengutip salah satu tokoh di dalam dunia ekonomi namanya John Maynard Keynes yang mengatakan Keynesian kalau misalnya ajarannya itu mengatakan kalau misalnya suatu resesi itu bisa juga dibuat-buat, artinya sebenarnya tidak mau resesi tapi karena orang takut resesi akhirnya terjadi resesi. Karena apa? Misalnya di Indonesia itu ditopang oleh apa sih sebetulnya? Salah satunya yang paling utama adalah bidang konsumsi. Nah, ketika orang-orang takut terhadap resesi, mereka menyimpan uangnya, tidak membelanjakan uangnya, tidak ada perputaran uang di situ, karena ada takut semacam resesi, terjadilah resesi. Beneran itu. Justru karena mereka uang itu tidak berputar di situ. Ada paranoia tidak tersendiri. berputar. Berbeda dengan negara-negara yang seperti manufaktur Singapura, mereka kan mengandalkan ekspor dan impornya. Di dalam bidang konsumsinya relatif lebih rendah dibandingkan Indonesia. Nah, ketika orang Indonesia mendengar kata resesi itu, yang terpikirkan mungkin adalah saving money, kemudian investasi, tidak membelanjakan, investasi dikurangi, segala macam. Itu ya justru malah menyebabkan resesi itu terjadi. Karena orang nggak mau spending money untuk hal itu. Tapi kalau misalnya kita memahami hukum ini, kalau misalnya ini di spending, uangnya itu berputar di dalam suatu negara, yang mana negara itu ditopang oleh sebagian besar oleh konsumsi, maka resesi itu tidak akan terjadi. Dan mungkin negara-negara yang terdampak resesi itu justru adalah negara-negara yang mengandalkan ekspor dan impor di situ. Kayak misalnya Rusia kemarin udah resesi kan, tanggal berapa itu yang katanya salah perkiraan seperti itu kemarin juga pernah disebutkan. Nah, itu kalau misalnya Indonesia saya yakin nggak resesi selama kita memahami apa itu resesi. Tapi ada satu sih hal yang tidak kalah berbahaya dari ancaman resesi. Ancaman resepsi. Nah, itulah. Nah, terus gini Mas Yoga, saya kan membaca tentang resesi ini dan mendengarkan beberapa ilmuwan ekonomi dalam membicarakan ini. Jadi resesi ini tuh sebenarnya merupakan satu ancaman yang memang belum terasa kan tahun 2023. Tapi itu salah satunya diakibatkan dari buruknya penanganan pandemi. Ketika tahun 2019-2020 kemarin, bagaimana buruknya negara-negara kita pernah resesi juga kemarin kan? Belum lama ya? Ya, belum lama kita juga pernah. Nah, itu buruknya penanganannya. Salah satunya di Amerika itu mereka malah mencetak uang, memperbanyak uang, dan kemudian uang itu dikirim, ada yang via email di situ, di Gmail, terus dari warga Amerika tinggal mengklaim gitu. Cuma karena uang itu dicetak terlalu banyak kan akhirnya ada ketidakseimbangan. Karena produksinya nggak ada. Iya, dan juga kemudian dari masyarakat sendiri yang tadinya mereka harus mencari uang, melakukan bekerja dan sebagainya, hanya lebih memilih buat malas, saya dikasih uang sama pemerintah kayak gitu, buat yang sebenarnya uang itu adalah untuk ketahanan mereka dalam menghadapi pandemi, tapi malah di saving kan? di saving gitu, bahkan dilakukan investasi. Akhirnya di situ sebenarnya pada akhirnya kesimpulan di dalam kasus resesi ini yang akan diuntungkan adalah kelompok-kelompok dari menengah ke atas, karena ketika kita melakukan saving, uang tidak berputar, di situ ada aset-aset yang nantinya itu bisa dibeli atau dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang kaya kayak gitu. Dan akhirnya pun muncullah ketimpangan sosial atau ketimpangan ekonomi di situ, yang kaya akan semakin kaya gitu. Karena yang miskin nggak mau untuk membelanjakan uangnya kayak gitu.
Barangkali ada tanggapan dari Mas Tirta terkait resesi ini. Oke. Bukan resepsi ya, Mas. Bukan resepsi. Kalau resepsi nanti di lain waktu kita. Lain waktu. Ancamannya lebih terasa ya resepsi ya. Iya, ancamannya di depan mata. Ancaman di depan mata. Iya. Oke, jadi benar banget sih ya. Itu kalau misalkan di Amerika kan kemarin ada kebijakan seperti itu, kebijakan Iya. moneter di mana banyak mencetak uang seperti itu, dan ya saya juga gak habis thinking ya, maksudnya tidak habis berpikir bahwasanya ternyata ada gagasan seperti itu lahir dari negara yang adidaya lah Iya, secara ekonomi. heeh. Tapi kalau misalkan kita korelasikan di Indonesia kan ini ya, dengan adanya resesi ini itu memiliki korelasi juga dengan apa namanya upaya-upaya penanganan pandemi saat pandemi. Itu kemarin kan ada yang kayak BLT dan lain BLT. sebagainya, yang mana BLT itu- yang tepat sasaran atau tidak tepat sasaran, Mas? nah itu nanti kita kaji lagi. Nah, itu nanti di topik lain. Iya, iya. Iya, tapi benar banget. Intinya kan dengan adanya BLT tersebut itu bukan supaya masyarakat itu tergantung dengan adanya bantuan dari Bantuan, pemerintah ya. Maksudnya karena itu lagi apa namanya? Lagi kondisi pandemi, di situ masyarakat dengan apa ya? Pembatasan sosial, terus kemudian apa namanya itu nggak bisa keluar dan lain sebagainya, dibatasi lah ibaratnya. Adanya BLT tersebut kan bukan hanya semata-mata supaya masyarakat nggak keluar ya. Kalau misalkan apa ya masyarakat supaya masyarakat nggak keluar, artinya BLT ini jadinya kontraproduktif seperti itu. Makanya kita perlu memahami bahwasanya BLT itu dicairkan ataupun dikucurkan ke masyarakat adalah supaya itu dibelanjakan dan supaya apa ya terjadi perputaran uang di apa namanya di akar rumput lah dalam tanda kutip di masyarakat. Dengan adanya perputaran uang ini kan nanti berpengaruh juga kan dengan ini Mas Yoga seperti yang sudah dijelaskan tadi, Ya, ada perputaran uang di ya. situ seperti itu. Nah kalau misalkan kaitannya sama resesi yang apa ya mengancam kita, membayang-bayangi kita lah ya, membayang-bayangi kita di tahun 2023 itu kan, tahun 2023 ini kan dengan adanya momentum G20 ini menjadi salah satu ini ya, menjadi salah satu hal yang bersifat antisipatif. Karena seperti tadi kita kok bisa tahu kenapa ada resesi ya, ancaman resesi yang membayangi kita tahun 2023 itu kan dari banyak sumber ya, salah Iya. satunya dari ada apa ya adanya ajal ini juga gitu. Iya. Kalau misalkan kita nggak tahu perkiraan tahun 2023 nanti akan ada resesi, maka kita tidak bisa merumuskan kebijakan dari jauh hari, yang mana itu kebijakan yang tepat seperti itu. Sehingga kita ya akan kacau balau seperti saat COVID-19 kemarin. Akhirnya ketika kita resesi ya udah kita pasrah kan, mau Kita gimana lagi panik. coba deh. Apa namanya? Panik buying lah kayak Panik gitu. buying banyak sekali kan kemarin kan seperti itu, fenomena-fenomena seperti itu. Masker langsung ditimbun ya kan, betul, banyak betul banget. sekali. Itu kan salah satu dampak dari apa ya pengelolaan resesi yang sepertinya kemarin juga kurang optimal kan, kurang optimal karena ya memang kita sama-sama kaget lah, pemerintah mungkin juga kaget. Akan tetapi dengan adanya ini apa namanya dalam tanda kutip G20 yang mana itu menjadi sarana brainstorming negara-negara dengan populasi ekonomi yang mendominasi di dunia, mereka udah tahu akan ada ancaman atau membayang-bayang resesi, mereka juga nanti akan merumuskan semacam kebijakan moneter atau kebijakan fiskal global dalam tanda kutip, dan kemudian dia bisa adopsi kebijakan tersebut ke negaranya sendiri, terus kemudian nanti dari kebijakan tersebut bisa apa namanya dipelajari oleh negara lain dari internal G20 itu maka nanti masing-masing negara bisa merumuskan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan ya. adanya apa namanya G20 yang membahas tentang ancaman resesi ini. Bahkan kalau misalkan benar banget tadi kan kita kalau misalkan bicara tentang resesi ini ngaruh juga nih sama pola pikir Pola kita. pikir. Kalau misalkan kita udah pikirnya resesi terus kita kemudian takut untuk apa namanya Belanja. membelanjakan uang dan sebagainya, itu kan akan terjadi resesi beneran. Dan dengan adanya apa namanya forum ini, kita kan juga berharap ya, mereka juga berharap ya para pemimpin negara bahwasanya siapa tahu nih dengan adanya brainstorming seperti ini, terus masing-masing negara akhirnya menciptakan kebijakan moneter yang tepat di situ, akhirnya ancaman ini hanya menjadi ancaman belaka dan tidak terjadi seperti itu. Itu adalah pentingnya dari G20 yang dalam konteksnya itu konteks yang memang makro lah, nggak langsung terasa ke kita masyarakat, kan, tetapi dari konteks yang makro itu nanti kan juga ada turunannya, itu juga kita rasakan seperti itu dari G20 sih. Ya, terima kasih Mas Tirta, menarik sekali yang dibahas tadi, bagaimana G20 ini merupakan satu langkah antisipatif untuk menghadapi resesi ya. Juga saya memiliki pesan ini kepada pemerintahan kita, khususnya kepada atau mungkin bagi teman-teman kalian yang memiliki pemahaman tentang resesi ini. Ya mari kita mengedukasi sesama gitu. Edukasi sesama tentang tidak hanya bahaya resesi, tapi bagaimana cara menangani resesi dan cara menyiapkan menghadapi resesi. Karena kalau yang disampaikan cuma bahaya, nanti kita menjadi orang-orang yang mungkin takut. Iya, Kemudian betul sekali. langkah-langkah yang dilakukan juga Kurang kebablasan ya, terburu-buru, kurang tepat seperti itu. Nah, terus ini di dalam apa ya beberapa minggu sebelum G20 itu sempat ada ini
pernyataan kontroversi yang ada kaitannya dengan tema di G20 tentang infrastruktur kesehatan kita, tentang bagaimana status kita pasca pandemi ini. Oke. Jadi Presiden Jokowi saat itu mengatakan bahwa Indonesia sudah selesai menghadapi COVID-19. Kita sudah selesai menangani pandemi seperti itu. Dan ada beberapa pemimpin dunia yang juga mengatakan hal yang serupa. Nah, itu kan sebenarnya sangat pro dan kontra ya. Di satu sisi mungkin kita ingin membangun positivisme atau membangun kayak kepercayaan diri ya kepada rakyat bahwa kita sudah selesai, jangan terlalu lama kita menangani pandemi. Tapi di sisi lain ternyata pandemi ini juga menurut saya sendiri masih ada banyak hal yang harus diselesaikan kayak gitu. Bukan tidak hanya secara langsung kita lihat kita udah lepas masker bebas seperti ini duduk bersama gitu, tapi ada banyak hal-hal yang masih belum terselesaikan di pandemi. Menurut Mas Yoga dengan seperti itu kaitannya dengan infrastruktur kesehatan kita, penanganan pandemi kita itu seperti apa? Sebenarnya di dalam pandemi itu sendiri kan ada positif dan negatifnya. Setiap kejadian masih akan seperti itu ya. Nah, pandemi itu kan mengajarkan kita bahwasannya infrastruktur kesehatan itu harus benar-benar dibangun oleh negara sampai ke akar rumputnya. Orang harus memahami sampai sebegitunya kesehatan itu pentingnya. Makanya ketika waktu pandemi itu bagaimana solidaritas sosial kita dibentuk, kemudian bagaimana puskesmas itu harus secara aktif melakukan narasi atau sosialisasi kesehatan itu dibentuk lewat suatu kejadian bernama pandemi. Tetapi kalau misalnya kita berbicara mengenai mengapa sih sebenarnya pemerintah itu mungkin ada yang mengatakan terburu-buru mengatakan ini sudah selesai pandeminya, atau ada juga yang mengatakan memang fokus kita sudah nggak di situ, atau mungkin ada semacam anggapan bahwasanya berita perang Ukraina atau mungkin konflik Taiwan itu mungkin lebih menarik untuk dikaji secara strategis geopolitiknya daripada membahas mengenai pandemi. Jadi sebenarnya pilihan policy aja sebenarnya dari pemerintah terkait bagaimana dia mengatur ekonomi kita, kembali lagi ke ekonomi. Nah, ketika kita mau terlalu fokus pada penanganan pandemi, kan ada anggarannya pandemi. Tidak hanya serta-merta kemudian ada semacam kepedulian tapi nggak ada anggarannya. Kan setiap kebijakan itu kan masih ada anggarannya. Itu berdampak pada anggaran yang disiapkan untuk mengatasi pandemi itu. Nah, mungkin saya melihat ini secara positifnya terlebih dahulu, bahwasannya mungkin niatnya pemerintah itu adalah supaya anggaran untuk pandemi itu dialihkan ke anggaran untuk hal-hal yang lain, misalnya social safety net atau mungkin untuk membuat infrastruktur dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kita harus melihat itu secara makronya. Kalau misalnya kita hanya melihat itu sebenarnya care apa enggak sih pemerintah dengan kesehatan, saya yakin sebenarnya care, tapi policy-policynya adalah pilihan dari pemerintah itu sendiri. Apa yang paling fokus, apa yang kurang difokuskan oleh pemerintah, itu seperti itu. Mungkin singkat saja pertanyaannya Mas Yoga, berarti apakah Indonesia sudah selesai dalam menangani pandemi? Saya kira sudah Berarti sudah saatnya beralih dari situ. Untuk pembangunan infrastruktur kesehatan masih penting, tapi untuk mengatakan itu masih pandemi, saya kira kita harus sekarang beralih ke fokus pandemi. yang lain. Di satu poin tadi kaitannya dengan infrastruktur kesehatan ya, jangan sampai kesehatan itu isu yang dikawal ketika satu penyakit itu terjadi gitu. Kan lebih baik kan ya, lebih baik kita mencegah daripada mengobati ya kan. Cara pencegahannya adalah salah satunya menyiapkan infrastruktur kesehatan yang kuat, seperti itu, membangun banyak rumah sakit. Dan dulu kan sampai membludak kan ketika pandemi ini, dan banyak yang tidak tertangani, akhirnya nyawa manusia yang melayang. Itu jutaan nyawa, banyak banget sekali di seluruh dunia seperti itu. Kemudian ini Mas Tita, kaitannya dengan infrastruktur kesehatan, Indonesia juga sudah kita sudah melakukan banyak hal buat menangani itu kan, melepas masker dan kebijakan yang itu dirasakan ke masyarakat. Tapi kan saat dulu itu kan kita pernah ada proposal kayak hampir tiap hari ini pandemi itu kita siarkan korbannya, kemudian itu membentuk masyarakat kita menjadi semakin takut kan, semakin aware dengan itu gitu. Cuma bagaimana pendapat Mas Tita dengan kelonggaran standarisasi pemerintah kita pasca pandemi gitu, atau new normal kita gitu, yang dulu mungkin sangat ketat, jaga jarak dan sebagainya. Nah, ini udah nggak dipakai lagi gitu. Okay. Nah, itu tadi kan Mas Yoga mengatakan di tingkat makronya, mungkin tingkat mikronya kita seperti apa? Oke, mungkin ini kita kalau misalkan kaitkan dengan analisis sosiologi lah ya, mungkin Mas Yoga atau Mas Osa itu lebih tahu kan. Tapi
adanya fenomena pandemi kemarin, terus kemudian adanya arus informasi yang begitu deras mengenai pandemi, itu bisa disiarkan di televisi, disiarkan di media cetak, Iya. di media sosial, dan sebagainya, itu banyak sekali. Itu kan menimbulkan apa namanya pro dan kontra, itu pun apa ya, semacam dampak yang positif atau negatif. Ya. Nah, dampak positifnya adalah ketika nanti dengan adanya arus informasi tersebut, masyarakat itu bisa menjadi apa ya, antisipatif terhadap pandemi ya, dari COVID-19, dengan mereka selalu menjaga jarak, memakai masker dan sebagainya, terus melakukan vaksinasi dan sebagainya. Tapi di sisi lain ada dampak negatif di mana nanti masyarakat justru merasa takut, di situlah kita bahasa sederhananya. Akan tetapi hal yang menarik adalah ini banyak terjadi di masyarakat apa ya, masyarakat pedesaan, masyarakat akar rumput seperti itu, dengan disiarkannya ataupun dengan membanjirnya apa ya, membanjiri informasi ini, itu malah justru akan membuat mereka semakin apatis. Ini menarik sekali ya. Malah kayak apaan sih kayak Iya, gitu. benar sekali kayak Iya. gitu. Dan itu memang real, nyata Memicu adanya. kebosanan seperti Memicu itu. kebosanan. Jadi ada titik jenuh justru dari masyarakat tentang pandemi ini, bahwasanya ini kok nggak selesai, terus kemudian ini kok semakin naik aja, perasaan ini biasa aja dan sebagainya. Jadi masyarakat ternyata ada yang beranggapan seperti itu gitu. Jadi ya ini menjadi suatu hal yang perlu dipertimbangkan lagi oleh pemerintah, di mana apa namanya, bagaimana caranya mengelola arus informasi, terus kemudian nanti dampaknya juga di dalam pengelolaan secara apa namanya, secara teknisnya, terutama dengan infrastruktur kesehatan dan lain sebagainya. Walaupun nggak semuanya masyarakat yang apatis di situ, lantas mereka ketika merasakan gejala, misalkan kayak kemarin COVID-19, mereka juga akhirnya nggak pergi ke apa namanya, nggak pergi ke rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan yang lainnya, enggak kan, tapi kan harus ada prosedur yang lebih spesifik itu seolah itu betul sekali. Jadi pro kontranya terasa sekali di masyarakat dampaknya. Berarti kaitannya itu saya kira gini Mas, mungkin kedepannya ketika pandemi ya semoga tidak terjadi lagi, tapi terjadi bencana yang memang banyak orang terlibat di situ, terkena dampak di situ, pemerintah kita bisa melakukan penyuluhan atau melakukan penyebaran sosialisasi informasi yang tepat sasaran. Kaitannya mungkin kalau kepada masyarakat desa yang kurang literasi, ya tidak cukup jika hanya melakukan penyebaran informasi lewat media gitu, tapi bisa melakukan dengan banyak hal, mungkin diberikan agen-agen orang yang paham di daerahnya masing-masing buat melakukan sosialisasi secara langsung gitu. Karena kalau masyarakat desa pada umumnya tuh kita kayak nggak percaya kalau kita belum mengalaminya sendiri, atau teman kita, saudara kita, tetangga kita dikasih poster doang kan belum ngerti pasti saya kebal kayak gitu. Kan kayak gitu biasanya. Oke. Menarik ya kaitannya itu. Nah, itu juga menjadi satu kajian fokus di dalam G20 kemarin gitu, tentang infrastruktur kesehatan. Kemudian yang terakhir ini kaitannya dengan topik utama dalam G20, topik ketiga adalah tentang transformasi digital. Maksudnya. Jadi saat ini dunia kita itu sudah berkembang menjadi dunia yang mau 5.0 lah, bahkan di Jepang, di beberapa negara maju sudah menerapkan itu revolusi industri 4.0 kayak gitu. Dimana memang industri ini tidak hanya terpaku dalam industri yang sifatnya fisik atau sifatnya secara langsung dengan infrastruktur bangunan dan sebagainya, tapi kegiatan industri, kegiatan perekonomian itu juga dilakukan melalui ranah-ranah atau melalui platform-platform digital kayak gitu. Dimana saat ini kan muncul banyak startup, kemudian banyak perusahaan, YouTuber dan sebagainya itu menggunakan seperti itu kayak gitu. Dan G20 kemarin kan banyak negara-negara maju ya, negara-negara yang memiliki pengaruh di dunia kan hadir di situ gitu. Dan Indonesia memiliki peluang buat sekaligus ikut mempromosikan kan, sebenarnya inilah negara Indonesia, tuan rumah kita gitu. Ini Bali kayak gitu kan, yang kita juga bisa meningkatkan pariwisatanya, kita juga bisa meningkatkan tentang pendidikannya, kita bisa meningkatkan tentang budayanya supaya diketahui luas oleh dunia. Nah, kaitannya dengan transformasi digital. Nah, menurut Mas Yoga sendiri, Indonesia ada dalam posisi apa sih sebenarnya di transformasi digital ini, di dalam perkembangan industri dunia ini? Apakah kita masih terbelakang di dalam daripada negara yang lainnya, atau sebenarnya dengan momentum ini kita bisa mengejar, bisa tahu ukurannya kita di mana kayak gitu? Dan potensi Indonesia seperti apa? Berkaitan dengan infrastruktur digital, sebenarnya sangat menarik sekali ya pembahasannya mengenai hal itu, karena kalau tidak salah kan kemarin Elon Musk juga hadir kan di situ dan dibahas panjang lebar tentang kejadian mati lampunya, meskipun saya kurang penting untuk dibahas, untuk malah info di situ kita nggak pernah tahu apa yang dibahas di situ kan sebetulnya. Tetapi kalau misalnya kita berbicara mengenai transformasi digital, kita kan harus melihat juga kalau misalnya transformasi digital kan ada yang terkait dengan finance, keuangan, ada yang terkait dengan ekonomi, pendidikan, dan banyak sektor-sektor lainnya. Nah, kalau misalnya kita berkaca, apakah Indonesia masih terbelakang dalam bidang
apa namanya transformasi digital seperti itu mungkin bisa dikatakan masih terbelakang karena biaya kita untuk pembuatan apa namanya kayak semacam pembiayaan internet itu termasuk salah satu yang paling mahal di Asia Tenggara kalau tidak salah karena kita punya ini kabel laut yang harganya itu ya tahu sendiri mahal sangat mahal sekali antar pulau itu gitu. ya untuk menyambungkan antar pulau itu dan untuk infrastruktur informasi atau teknologi kayak misalnya pembuatan tower internet segala macam itu di Indonesia karena wilayahnya sangat luas dan punya selat berbagai macam selat dan itu berbatasan dengan laut itu menjadikan kita punya suatu apa namanya dana untuk infrastruktur transformasi digital itu demikian mahal berbeda dengan negara-negara kayak semacam Singapura yang negaranya itu ya relatif lebih ya sangat kecil sih kalau misalnya dengan Indonesia dan itu perbatasan dengan lautnya juga tidak terlalu ketara dia kan kayak cuma satu kabupaten terus nyambungin kabel lah seperti itu kalau kita misalnya mau apa namanya simplifikasi persoalan begitu tapi terkait dengan transformasi digital kita masih sangat tertinggal sih dengan negara-negara lain apalagi dengan Cina dan Amerika ya tidak kita mungkin belum seperempatnya bahkan ya mungkin ada itu sih apa-apanya, belum ya. ada apa-apanya. Oke, makasih Mas Yoga. Jadi kaitannya secara infrastruktur fisik ya, kita masih sangat jauh ketinggalan di situ. Bahkan mungkin dari inovasi teknologinya juga kita sangat jauh. Bahkan kan kita sering mengambil teknologi dari sana kayak gitu. Masih sering lah menggunakan gadget atau aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh negara-negara maju itu. Nah, kaitannya dengan SDM-nya ini Mas Tirta. Dengan adanya transformasi digital, kesiapan kita dari generasi muda dari rakyat Indonesia itu siap nggak sih kita menyerap begitu banyak disrupsi literasi yang masuk gitu dan nanti kan kita juga mau menghadapi pemilu juga ada hoax dan sebagainya di situ mau nggak mau itu pasti ikutlah ke situ kita akan ikut dalam ya itu kan kalau di dalam ilmu sosial sendiri kan ketika kita masuk dalam internet itu kita tidak lagi terbatas background latar belakang bahkan tidak lagi terikat dengan batas-batas wilayah daerah kita gitu kita menjadi satu kesatuan masyarakat global masyarakat dunia kita ketika masuk dalam satu kesatuan itu menghadapi transformasi digital bagaimana sih posisi Indonesia saat ini dan ke depan. Oke, akan menjadi hal yang menarik sekali ya ini kita membahas mengenai transformasi digital ini karena kan ini multisektoral ya. Iya, sangat banyak. Kalau misalkan kita bicara ini ya dari perspektif pemerintah itu sendiri itu kan pasti akan semakin dimasifkan e-government. Ada konsep e-government atau pemerintahan berbasis digital seperti itu yang mana itu secara praktik pelayanan publik terus kemudian ada juga mekanisme administrasi G2G, G2B dan lain sebagainya itu kan akan menjadi semakin mudah dengan adanya transformasi digital seperti itu. Pun juga di sektor bisnis. Nah, mereka dengan adanya digitalisasi akan mendorong mereka menjadi lebih mudah dalam berkembang atau mengembangkan bisnisnya. Pun dalam masyarakat. Nah, ini yang perlu kita wanti-wanti adalah di masyarakat itu sendiri karena kan kembali lagi ketika kita berbicara masyarakat otomatis kita akan berbicara mengenai lautan ya. Semuanya ada di situ. Ada ikan yang itu bisa kita konsumsi terus kemudian ada ikan yang justru itu bisa membunuh kita dan lain sebagainya itu kan banyak sekali dan masyarakat adalah seperti itu. Makanya ketika kita bicara masyarakat dan dikorelasikan dengan transformasi digital itu seharusnya mengenai kesiapan aku yakin sebagian besar masyarakat itu udah siap sih dengan adanya transformasi digital ini. Kita bisa lihatlah data-data masyarakat yang memiliki gadget ataupun masyarakat yang memiliki sosial media ataupun masyarakat apabila kita lihat dari rentang usianya gitu. Nah, rentang usianya kita ini yang notabene dalam tanda kutip akan menghadapi bonus demografi 2030 kan. Ini kan sudah dekat sekali, tinggal berapa tahun. Otomatis dalam tanda kutip bibit-bibit yang nanti akan meledak ya, generasi muda, generasi produktif yang nanti akan meledak, akan banyak populasinya di tahun 2030, otomatis sudah mulai terlihat di tahun ini. Dan kebanyakan generasi-generasi ini adalah mereka yang notabene generasi gadget lah ibaratnya kan seperti itu. Makanya untuk kesiapan mengenai SDM, untuk kemampuan mereka mengoperasionalkan, aku yakin untuk menuju ke situ kita udah cukup siap seperti itu. Tetapi untuk kebijaksanaan dari masing-masing orang dalam memanfaatkan transformasi digital ini, kita bisa berkaca juga pada kemarin kan yang pilpres, terus kemudian pilgub di DKI Jakarta yang itu sangat berdarah-darah. Itu kan berkorelasi juga dengan adanya black campaign ataupun negatif campaign juga di media sosial dan itu banyak sekali ada hoax terus kemudian bahkan ada isu tentang isu tentang khilafah, isu tentang terorisme dan sebagainya itu kan banyak sekali masuk semua di masuk semuanya di media sosial dan itu banyak juga masyarakat yang belum bisa memfilter hal tersebut
sehingga banyak juga masyarakat yang akhirnya terpancing oleh hoax tersebut, ikut menyebarkan hoax tersebut dan sebagainya. Jadi begitulah masyarakat ketika kita korelasikan ke semua hal itu pasti semuanya ada di masyarakat. Ya. Tinggal kita mau mengambil fokus yang mana. Ketika itu positif, bagaimana ini direplikasikan ke masyarakat yang lain. Terus kemudian kalau misalkan ini negatif, bagaimana kita atau pemerintah nanti secara teknis itu bisa menyelesaikan permasalahan ini. Oh ya. Oke, terima kasih Mas Tirta. Di situ poinnya saya tangkap sekali ya. Bagaimana SDM kita memang data yang menunjukkan itu kalau tidak salah terbaru 190 juta lebih itu sudah menggunakan sosial media. Artinya ya hampir 70 60 sampai 70% ya atas. penduduk kita tuh sudah melek sosial media. Bahkan orang tua saat ini kan mereka yang kelompok usia tua kan sudah mulai terbiasa lah menggunakan dari WhatsApp sendiri seperti itu. Nah, kaitannya dengan SDM mungkin kayak tadi yang Mas Yuda sampaikan seperti itu, dan kaitannya dengan transformasi digital secara fisik Mas Yuda sudah menyampaikan di situ. Nah, mungkin saya di sini akan menambahkan sedikit kaitannya dengan transformasi digital adalah ketika kita menjadi satu kelompok masyarakat dunia, itu artinya gampang sekali lah masuk percampuran ideologi, percampuran pemahaman, ide, gagasan, bahkan di situ hasutan itu sangat banyak sekali, kebohongan, berita-berita kebohongan sangat banyak. Nah, yang menentukan kita untuk menjadi manusia adalah kewarasan dan kedewasaan kita. Nah, di situ kita akan diuji ketika kita sudah masuk ke dalam satu masyarakat dunia. Jadi dengan adanya G20 ini diharapkan kita semakin sadar nih posisi Indonesia itu sebenarnya masih sangat jauh di belakang negara-negara maju lainnya gitu. Tapi kita juga tidak boleh diam diri dengan adanya seperti itu, kan juga banyak investor datang, perusahaan datang di situ, bagaimana pemimpin-pemimpin dunia juga datang di situ. Kita jadi bisa melakukan evaluasi sebenarnya kekurangan kita itu di sebelah mana, dan juga sebenarnya potensi kita itu di mana. Mereka tuh melirik kita, mereka tuh melihat kita ada kelebihan di mananya, mungkin di dalam SDM manusia yang sangat banyak, demografi tadi disampaikan, kemudian mungkin dari sumber daya kekayaan alamnya. Nah, itulah yang akan jadi potensi-potensi kita untuk sebenarnya kita tuh mampu kok bukan langsung menyaingi bahkan mengalahkan, tapi kita mampu mengejar negara-negara maju yang ada di G20 itu. Harapannya seperti itu. Mungkin itu ya terkait dengan G20 ini. Mungkin sebelum kita tutup, pesan singkat saja dari Mas Tirta dulu tentang G20 dan posisi Indonesia di kancah dunia. Oke. Jadi mungkin ini ya berkaitan dengan G20 ya, seperti yang tadi Mas Yoga sudah sampaikan juga, intinya ya alhamdulillah ya, bersyukur sekali dan selamat juga untuk Indonesia yang telah berhasil menyelenggarakan G20 dengan sukses. Dan alhamdulillah dari kemarin pertama ataupun di awal-awal kan ada pertemuan ini ya antar Menteri Keuangan kan, beberapa di bulan Juli atau apa itu kalau tidak salah, terus kemudian dilanjutkan juga dengan adanya working group kan, di situ banyak sekali ada T20, ada R20, itu B20, banyak banget di situ, dan ya semuanya berjalan dengan sukses dan akhirnya melahirkan suatu resolusi tersendiri yang mana itu bisa dilaksanakan ataupun diimplementasikan dalam suatu kebijakan tertentu seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin juga di KTT telah selesai ya dilaksanakan. Mungkin harapannya ini tinggal ini ya, karena kita juga memandang G20 ini dari perspektif ekonomi makro terutama di situ, harapannya tuh nanti kita bisa bisa mengadopsi kebijakan yang tepat, terutama dalam nanti kita menghadapi bayang-bayang resesi, sehingga bagaimana caranya supaya nanti kita setidaknya apabila memang itu harus terjadi itu enggak semenakutkan yang masyarakat kira, akan tapi pemerintah dan juga masyarakat itu punya cara alternatif yang lain ataupun alternatif kebijakan yang lain yang mana itu bisa menghadapi resesi tersebut. Oke, seperti itu sih dari ya. Karena kalau kita bisa menghadapi resesi, kita juga bakal bisa menghadapi ancaman resepsi. Iya benar ya. Betul sekali. Iya, okay. Resepsi akan semakin berat ketika ada resesi. Iya. Nah, oke. Mas Yoga mungkin pesan untuk para pendengar dan pemirsa semua. Oke. Ini terkait dengan konferensi tingkat tingginya adalah kita harus memahami itu bukan secara mikronya, tapi harus secara makro, dan kita juga harus mempertimbangkan geopolitik, geoekonomi, dan geoinformasi yang terjadi di dunia saat ini. Karena kalau misalnya kita memakai sudut pandang yang keliru untuk memahami itu, ya pasti hasilnya akan keliru. Tapi ketika kita memahami itu secara secara makro, secara global bahkan, itu akan terjadi suatu pemahaman bahwasannya kita tidak perlu takut resesi yang pertama, yang kedua kita perlu berbenah diri dalam bidang transformasi digital, yang ketiga kita harus menjadi suatu warga dunia, apalagi kan di dalam amanat Undang-Undang Dasar kan ikut menciptakan perdamaian dunia kan, seperti itu. Dan kita Indonesia dengan memegang teguh politik bebas aktifnya sudah berkontribusi melalui konferensi tingkat tinggi ini, dan mungkin semacam kemarin kalau tidak salah ada suatu resolusi dari Indonesia yang mengatakan perang harus dihentikan, karena kalau misalnya tidak dihentikan semuanya terdampak, dan itu salah satu hal yang mungkin
sesuai dengan amanat tahun 1955 ya kalau tidak salah ya, konferensi gerakan non blok seperti itu tentang politik bebas aktifnya seperti itu. Itu mungkin menjadi suatu pemahaman kita bersama sekaligus peneguhan bahwasanya kebijakan luar negeri kita adalah bebas aktif. Oke. Terima kasih Mas Yoga, terima kasih Mas Tirta, terima kasih pemirsa semuanya di Ngaji Politik ini. Mari kita menjadi rakyat Indonesia yang aktif dan juga ikut mendukung mensukseskan keadilan sosial dan kedamaian abadi bagi seluruh rakyat Indonesia dan dunia gitu. Selamat sekali lagi untuk Indonesia telah menyelesaikan presidensi G20 sebagai presidensi G20 dan sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi. Semoga makin makmur dan makin sejahtera ke depannya. Terima kasih semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar Allah. biasa. Alhamdulillah. Mari kita Melihat. Oh. Record nggak, Mas? Masih kan? Oke, good.